Dan pemirsa, dalam HUT Polwan ke-76 ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengetahui lebih dalam bagaimana seorang Polwan menjaga Kamtibmas melalui pendekatan seni budaya, yakni perjalanan AKBP Yolanda Evalin Sebayang, Wakapolres Metro Tangerang Kota, menjadi dalang seni wayang kulit dan menginisiasi tari kolosal serentak dengan melibatkan ribuan penari. Dan saat ini kita telah terhubung langsung secara Zoom begitu dengan AKBP Yolanda Evalin Sebayang, Sugeng Seh. Selamat sore Ibu Yolanda. Selamat sore Mbak. Sehat Ibu Yolanda? Komentari mau ngomong bahasa Jawa itu. Iya nih Ibu harus belajar nih. Sehat ya Mbak Yolanda ya? Sehat Mbak. Mbak Yolanda, mungkin kita langsung saja berbincang mengenai wayang kulit yang Mbak Yolanda inisiasi begitu. Awalnya bagaimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan, mungkin masih banyak yang belum mengetahui bagaimana perjalanan Mbak Yolanda menjadi seorang dalang wayang kulit. Ya, cerita awalnya tergantung di mana lingkungan kita berada. Karena saya berada pada saat saya menjabat sebagai Kapolres Magelang Kota, lingkungan tempat saya bertugas itu mendukung seluruh pelaksanaan tugas saya itu banyak bertemu dengan orang-orang seni, gitu. Para seniman dan komunitas-komunitas itu ikut mempengaruhi daripada saya mengambil keputusan, di mana akhirnya saya memiliki sebuah ide selama saya menjabat bahwa pola pendekatan saya masyarakat itu melalui seni budaya. Awalnya seperti itu, jadi terpengaruh oleh lingkungan sekitar saja. Ya, tapi yang menarik di sini adalah Mbak Yolanda itu asli dari suku Batak begitu ya, sedangkan wayang ini kan asli dari Jawa, Mbak. Lalu seperti apa itu, Mbak? Apakah ada kesulitan dalam mempelajarinya? Ya, peribahasa bilang di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, ya mungkin itu juga yang saya lakukan ya, karena tadi berada di tanah Jawa dan tadi yang saya sampaikan begitu banyak komunitas yang kita bertemu dengan para seniman, dan cara untuk menggelutinya ya saya harus juga ikut turun langsung sebagai pecinta seni, namun itu menjadi pola saya dalam pendekatan masyarakat untuk membina Kamtibmas melalui seni budaya. Jadi kalau kesulitan pasti ada kesulitan secara bahasa, secara budaya pasti ada kesulitan, namun tidak ada kata menyerah ya, kalau kita bisa mau belajar pasti bisa ada cara. Butuh waktu berapa lama Mbak Yolanda untuk belajar ini, wayang kulit? Tidak terlalu lama ya, pengambilan keputusan untuk tampil itu hanya dalam waktu 1 bulan, dan saya digait sama oleh ada dalang-dalang yang ada di Magelang, dan mereka memang saya masih harus dibantu dengan sebuah teks gitu untuk tampil dan membuat cerita terkait dengan, belum bisa kepada yang sangat klasik terkait dengan perwayangan, tetapi bagaimana mengadopsi dari klasiknya wayang itu untuk menjadi sebuah pesan Kamtibmas. Ya, dan informasi yang kami dapat juga Mbak Yolanda ini mendapatkan julukan Dalang Yes. Apa dari makna Dalang Yes ini, Mbak? Apakah ada filosofinya di balik Dalang Yes ini? Sebenarnya dari nama saya ya, nama saya Yolanda Evalin Sebayang, jadi kalau disingkat itu Yes. Nah, dan biasanya kalau jadi dalang itu pasti dipanggil nama, ada julukan dalangnya, Nyi Dalang gitu. Jadi dipanggilnya secara singkat ya jadi Nyi Dalang Yes. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Yolanda kan juga sering ini melakukan himbauan-himbauan Kamtibmas begitu bagi masyarakat melalui dalang wayang kulit. Ini seperti apa, Mbak? Apakah ada sosok tokoh pewayangan khusus begitu untuk pesan-pesan Kamtibmas? Karena saya adalah seorang wanita dan saya mengambil satu tokoh yang terus ada yang saya bawa, yaitu Sri Kandi. Tadi juga Dalang Yes itu jadi diganti oleh para dalang-dalang itu jadi Nyi Dalang Yolanda Evalin Sri Kandi gitu. Jadi marga Bataknya jadi hilang jadi Sri Kandi gitu. Jadi kita kita ya berupaya untuk memberikan pesan Kamtibmas tetap mendekati seperti apa budaya Jawa tadi, dan selama saya berada di Jawa mungkin itu adalah satu pola yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga saya juga dengan masyarakat itu tidak ada jarak, kita bersama-sama dan lebih tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Mungkin saya sekarang di Polres Metro Tangerang Kota, pendekatan saya untuk ke dunia perwayangan agak berkurang gitu, karena komunitasnya juga tidak ada untuk saya bisa terjun melalui cara itu. Tapi masih tetap aktif berlatih ya, Mbak Yolanda ya? Iya, mungkin untuk diri sendiri ya, tetap latihan di kantor juga tetap ada tetap ada wayang-wayang yang ikut serta menemani gitu. Namun untuk tampil kembali mungkin belum. Nah, ya kita dengan kalau bertemu lagi dengan komunitas yang sama mungkin itu tetap bisa berkembang. Baik, Mbak Yolanda, apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Polwan ke-76 ini? Ya, tentunya di hari Polwan yang ke-76 ini, Polwan sudah semakin memiliki usia di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya seluruh Polwan harus bisa menjadi diri masing-masing dan harus bisa menjadi berkat dan menunjukkan bahwa Polwan juga mampu untuk melaksanakan tugas kepolisian. Karena setiap Polwan pasti punya prestasi masing-masing dan punya cara masing-masing yang terkadang berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh polisi yang laki-laki. Dan kita harapkan walaupun kita dianggap sama antara wanita dan pria atau polisi sama aja gitu, tetapi pasti ada warna. Ada Polwan itu pasti punya warna sendiri dalam melaksanakan tugas. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Selamat Hari Ulang Tahun Polwan ke-76, Mbak. Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Salam presisi. Terima kasih Mbak Mentari, salam presisi.